Petunon Desa Adat Buleleng. Desa Adat Buleleng yang berlokasi di Kecamatan Buleleng terdiri atas 14 banjar adat. Banjar adat ini berlokasi pada 10 kelurahan di Kecamatan Buleleng. Desa Adat Buleleng hingga kini memiliki 3 setra, masing-masing di Setra Adat Kayu Buntil berlokasi di wewidangan Banjar Adat Kampung Anyar, dimanfaatkan oleh Banjar Adat Kampung Anyar, Banjar Bali, Kaliuntu, dan Kampung Baru. Setra Adat Banjar Tegal dimanfaatkan oleh Banjar Adat Banjar Tegal, serta Setra Adat Buleleng dimanfaatkan oleh seluruh Banjar adat di wewidangan Desa Adat Buleleng. Setra Adat Buleleng berlokasi di Jalan Gajah Mada, Singaraja, dilengkapi 2 pintu masuk bagian utara dan bagian selatan. Setra seluas hampir 2 hektar yang keberadaannya diketahui sekitar tahun 1901 dilengkapi dengan 1 pura Prajapati, 2 petunon atau tempat pembakaran jenazah, serta 1 karang suci. Sejak bulan Juni 2020, Desa Adat Buleleng bekerja sama dengan Suka Duka Pengemong Pura Dalam membangun tempat petunon yang berlokasi di sebelah timur laut Setra Adat Buleleng. Pembangunan petunon menghabiskan dana sebesar 1,2 miliar rupiah diprakarsai oleh Made Dharma Tanaya yang juga merupakan jero mangku Pura Dalam Desa Adat Buleleng. Sumber pendanaan lainnya berasal dari bantuan dana BKK Provinsi Bali. Pembangunan petunon telah rampung dan diplaspas pada Selasa 29 Desember 2020. Petunon ini dilengkapi dengan 4 tempat pembakaran jenazah, 1 pelinggih padme, 1 buah balai peyanyan, 1 buah balai pewedan, 1 buah balai pesandakan, 1 buah ruang sekretariat, 2 buah MCK untuk sulinggih dan umum dengan areal parkir yang cukup luas. Sementara di sekeliling tempat petunon dihiasi tanaman untuk menambah suasana sejuk saat melaksanakan upacara. Setelah dibangun hampir 6 bulan, petunon seluas 620 meter persegi itu Selasa 29 Desember diplaspas dan dipuput oleh Ide Bagawan Yoga Mimba dari Geria Taman Segara Intaran, Banjar Adat Kaliuntu. Petunon yang dikelola oleh Suka Duka Pengemong Pura Dalam Desa Adat Buleleng bekerja sama dengan pengelola Setra Adat Buleleng menawarkan 4 paket fitriannya meliputi Meking Sandi Geni dengan biaya 6 juta rupiah, ngaben alit minus nyekah dengan biaya 10 juta rupiah, pengabenan yang dilengkapi prosesi nyekah ngelingihang dan nyegara gunung sebesar 15 juta rupiah, serta pengabenan yang dilengkapi prosesi nyekah, ngelingihang, ngingkup dan nyegara gunung dengan tarif sebesar 17 juta rupiah. Seperti disampaikan Jero Mangku Made Dharma Tanaya. Lebih simpel, lebih sederhana. Jadi biayanya juga supaya bisa ditekan. Tata upacaranya sama nggak Pak? Tapi Tata upacara kremasi ini berapa? tata upacaranya mengikuti lontar, sementar, suci, siwa, sumedang. Jadi Banten dengan yang paling sederhana, jadi terjangkau oleh masyarakat. Jadi pelayanannya untuk semua umat gitu? Semua umat. Semua umat ya? Walaupun dari luar Buleleng? Dari luar Buleleng, bahkan dari luar
pulau boleh. Umat lain, agama lain mungkin bisa. Agama lain boleh. Nah, Cuman tapi anunya tidak memakai bahkan orang dari Bule misalnya, karena dari luar negeri, karena gawe-gawe desa juga mengizinkan ada keramu yang namanya keramu buat, yaitu yang asli dari Kabupaten Kecamatan Bule. Ini kan ada keramu Tamiu, jadi itu yang mengizinkan. berarti sifatnya universal. Universal, nggih. Paket yang ditawarkan itu entah gimana di rumah sistem adil utama. Sementara niki hanya yang dari sederhana manten. Dengan catatan kita sederhana, kemudian ada paketnya A, yaitu paket mungkinsan digeni. Kemudian ada paket untuk namanya ngaben alit, kemudian ngaben, dan ngaben lengkap. Ngaben lengkap itu artinya sudah plus sampai dengan mengkop tender. Dari tarifnya sepun dari tarifnya. Tarifnya yang paling murah kalau tidak salah sekitar 6 juta. Jadi paling mahal sudah 17,5 juta, sudah selesai sekali. Kalau sudah selesai sekali, sudah selesai di merajan yang bersangkutan. Tapi kalau cukup untuk sampai nyekah itu 15 juta. Dan itu sedapat mungkin dari kemarin kita sudah kumpul dengan Banten Saraki supaya ditekan lagi kayak gitu. Jadi mungkin kemungkinan tarif-tarif yang kita sudah atur di dalam brosur itu kita tekan lagi. Kan di Bali kan banyak klan nih, puasa, klan dan lain sebagainya, hari dan lain sebagainya. Yang mumput ini dari mana saja? Yang mumput dari berbagai klan gitu. Berbagai klan sesuai dengan manuk niatnya. Kalau misalnya tidak kasuah kulit, kita juga sediakan gitu. Jadi misalnya ada 2 atau 3 kulitnya sama, ya kita samakan gitu. Jadi dari berbagai klan ide Pandita sudah siap untuk bergabung sesuai dengan permohonan masing-masing. Nanti aja fasilitas yang disediakan di sini. Fasilitas yang kita sediakan seperti ini Ki, yang sudah ada petununnya, ada genah. Rinci jeruk, petunon tempat buah. Oh, petunonnya terdiri dari pewedan sudah ada, tempat bantuannya sudah ada, tempat untuk pembersihan mayat sudah ada, pesandekan ada, kantor ada, kemudian kantin juga ada, tempat pembakaran nabu ada. Sementara kita buat 4, yang nanti 1 itu dibongkar. Kalau kita sudah punya dana, kita akan buat yang paling modern, yang nomor 4 itu kita geser, kita hilangkan. Ketersediaan MCK dan lahan parkir bagaimana? Oh, mandi, cuci kan sudah ada. Khusus untuk Pandita ada, khusus untuk pemedak ada. Di bawah niki ada parkir. Kemudian di tempat parkir nanti disediakan 2 lagi toilet. Parkir luas, jadi seluas 620 meter parkir. Yang niki aja berapa area niki? 620 niki. 620. Sampai saat ini sudah berapa besar dana yang dikeluarkan untuk membangun semuanya? Sudah lebih dari 1,2 miliar. Sudah lebih. 1 miliar 213 jutaan. Ada penyempurnaan lagi nanti? Ada ke depan karena kita baru parkir mobil, parkir sepeda motor, kemudian di bawah sekali akan kita bikin hutanisasi, akan kita bikin hutan. Adapun bahan pembakaran menggunakan gas agar biaya dapat ditekan seminimal mungkin. Untuk jangka panjang akan dibangun pembakaran dengan menggunakan tenaga listrik. Petunon Desa Adat Buleleng ini bersifat universal di mana seluruh warga masyarakat dari manapun dapat memanfaatkan petunon ini. Termasuk dari umat di luar Hindu dapat dilayani pada petunon Desa Adat Buleleng. Semua ketentuan bagi warga di luar krama Desa Adat Buleleng sudah diatur dalam aweg-aweg Desa Adat Buleleng. Selain petunon, suku duka pengembang pura dalam Desa Adat Buleleng juga akan membangun sebuah rumah suka yang dimanfaatkan untuk melaksanakan upacara manusiaatnya meliputi potong gigi, perkawinan, 3 bulanan, serta upacara manusiaatnya lainnya. Pilihan Desa Adat Buleleng Nyoman Sutrisno menjelaskan, Desa Adat Buleleng memiliki program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Program jangka menengah diantaranya melaksanakan pengabenan massal
yang sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban warga masyarakat. Untuk mengikuti perkembangan zaman, maka Desa Adat Buleleng membangun sebuah petunun. Sitra adat Buleleng akan terus ditata sehingga terlihat asri dan nyaman. Apalagi di tahun 2021 akan dibangun kembali rumah di atas pohon kelumpang atau kepuh yang sebelumnya dimanfaatkan sebagai tempat peninjauan kapal-kapal Belanda pada saat zaman penjajahan dulu. Rumah peninjauan ini akan dijadikan salah satu objek wisata religi di wewidangan Desa Adat Buleleng. Dalam pengelolaan ini kita membentuk yang namanya SKT, Surat Keterangan Terdaftar. Ada 2, yaitu pertama ada SKT pengelola Setre. Yang kedua adalah SKT Suka Duka Pengomong Pura Dalem. Nah, Suka Duka Pengomong Pura Dalem ini nanti akan melakukan suatu kegiatan baik dalam suka dan duka. Sukanya apa? Orang bulanan, orang nganten yang bersifat suka dan juga bersifat duka. Tempatnya, sekretariatannya ada di rumahnya, wewidangannya Jero Mangku Dalem. Nah, Jero Mangku Dalem mempunyai keinginan yang sama dengan Desa Adat. Beliau membentuk Suka Duka ini supaya nantinya bisa membantu Kramu. Apa saja yang dibantu Kramu? Bahwa kita berkeinginan bagaimana petunun ini nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ada beberapa paket yang nanti akan dibuat oleh Suka Duka Pengomong Pura Dalem. Nah, apakah tingkatan madya, apakah tingkat madya alit, ada tingkatan istilahnya utama. Nah, ini sudah dihitung. Kita akan adakan rapat antara Suka Duka Pengomong Pura Dalem dengan SKT pengelola Setre. Kita akan resmikan dan kami akan mencoba melakukan kegiatan ini mulai berlakunya adalah di bulan Januari tahun 2021. Itu keinginan kita. Nah, tentu saja dukungan-dukungan yang lain di Adat ini bagaimana menata Setre yang luasnya 1,9 hektar ini supaya betul-betul asri dari depan. Itu ada jalan. Kemudian ada tanaman-tanaman. Kemudian kita mencoba juga bagaimana penerangan Setre ini bisa menjadi terang. Nah, ini tugas daripada Desa Adat. Supaya betul-betul Setre ini nyaman dan terang dan damai di sini. Tentu saja indah. Dengan demikian, saya sebagai Klian Desa Adat Buleleng terus mencoba berkreasi supaya apa yang menjadi keinginan Kramu bisa terpenuhi. Itu utamanya. Kemudian mencari kemudahan-kemudahan, tetapi tidak bertentangan dengan awik-awik Desa Adat Buleleng nomor 1 tahun 2018. Petunun Desa Adat Buleleng beroperasi mulai 1 Januari 2021.